adalah tentang siklus nitrogen. Oke. Nah, di sini ada gambar. Maaf ya kalau gambarnya agak kurang jelas ya, agak buram. Soalnya saya nyari-nyari lagi yang gambarnya jelas nggak dapat ya. Jadi ya adanya aja ya. Ini mungkin saya perjelas lagi di sini bentar. Nah, ini maaf, ungu warnanya merah aja. Yang ini A, kemudian yang ini B, yang ini C, kemudian yang ini D. Nah, di sini pertanyaannya katanya adalah pernyataan yang benar terkait dengan siklus nitrogen itu yang mana? Jadi ditanyain yang A apa, B apa, C apa, D apa. Mungkin ada yang mau coba jawab dulu nih? Karena saya yakin sekarang kalian udah lebih siap lagi untuk menjawab soal-soal. Kira-kira nih ada yang mau coba nggak? Menebak-nebak nggak apa-apa? Mau coba? Oke, mungkin ada yang agak lupa-lupa ya, karena ini pelajaran kelas 10. Oke, di sini saya mau membahas mengenai siklus nitrogen. Siklus nitrogen itu sendiri apa? Itu adalah proses perubahan nitrogen ya, nitrogen anorganik. Nah, itu menjadi nitrogen organik. Atau sebaliknya, bisa ya balik lagi. Nah, di sini waktu pas kelas 10, kalian pasti masih ingat kita belajar mengenai tahapan siklus nitrogen. Nah, tahapan dari siklus nitrogen itu apa aja? Yang pertama itu adalah yang namanya fiksasi nitrogen. Ada yang masih ingat apa arti dari fiksasi? Ada yang tahu? Pengikatan, oke, betul, pengikatan nitrogen. Jadi yang namanya fiksasi itu adalah pengikatan. Siapa yang diikat? Tentu saja yang diikat adalah nitrogen bebas ya, nitrogen bebas dari udara. Oleh siapa coba? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Biasanya dia suka ada di tanaman kacang-kacangan, polong-polongan, yaitu oleh bakteri ya. Nah, oleh bakteri. Bakterinya bakteri apa? Bakterinya itu jenisnya adalah rhizobium. Atau ada juga bakteri yang acetobakter. Nah, jadi kedua jenis bakteri ini dia itu yang membantu proses fiksasi nitrogen yaitu dengan cara pengikatan nitrogen. Nah, kemudian yang kedua itu adalah prosesnya itu amonifikasi ya. Jadi di sini tuh terjadi proses penguraian nitrogen. Maaf ya kalau tulisannya bagus. Penguraian nitrogen organik ya menjadi apa? Menjadi amonium. Amonium atau NH berapa ya kalau amonium itu ya? NH4 bukan? Betul, NH4 ya, itu adalah amonium. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah proses apa? Proses nitrifikasi. Nah, nitrifikasi sendiri dia itu kebagi jadi dua. Ada yang pertama itu adalah nitritasi, ya. Yang satu lagi itu adalah nitratasi. Nah, kalau yang nitritasi, dia itu perubahannya itu dari ini NH4 plus ya, dari amonium ya, NH4 plus, itu berubah menjadi ion nitrit atau NO2-. Nah, dibantu oleh siapa? Di sini dibantu oleh bakteri yaitu Nitrosomonas, sama satu lagi itu adalah Nitrosococcus. Nah, kemudian kalau nitratasi gimana? Kalau nitratasi itu adalah perubahan dari ion nitrat ya. Menjadi ion nitrat. Jadi dari nitrit menjadi nitrat. Jadi dari NO2-, oke, ini menjadi NO3-. Dibantunya oleh siapa? Dibantunya oleh nitrobakter gitu. Nah, ini kemudian yang berikutnya tahapannya itu ada tahapan asimilasi.
Kalau asimilasi itu lebih ke kayak penyerapan gitu ion nitrat melalui rambut-rambut akar, dan yang terakhir itu adalah denitrifikasi. Nah, kalau denitrifikasi itu penguraian kembali si nitrogen organik dia menjadi gas nitrogen, jadi dikembalikan lagi ke atmosfer. Oke, berarti kira-kira nih kalau misalnya seperti ini yang A itu kira-kira sorry, ini nih yang A kecil itu apa sih di sini? Yang ada di udara berarti kira-kira apa? N2. N2, oke. Kemudian yang B kira-kira B-nya apa? Yang menyerapnya berarti siapa tadi? Yang mengikatnya. Yang mengikatnya berarti apa? Bakteri kan? Bakteri yang rhizobium tadi. Berarti bakteri yang dia berperannya untuk pemiksasi nitrogen. Kemudian yang C. Nah, yang C-nya ini apa? Selanjutnya yaitu proses tadi apa? Ada proses amonifikasi dan juga ada proses nitrifikasi ya di sini. Jadi proses pembentukan mulai dari amonium menjadi nitrat gitu. Kemudian yang berikutnya lagi nih, yang D-nya. Yang D-nya apa? Ini yang dikembalikan ke udara. Proses apa tadi? Proses denitrifikasi gitu ya. Jadi di sini tuh yang A-nya adalah nitrogen bebas yang diserap oleh bakteri pemiksasi, kemudian udah gitu dirubah melalui proses nitrifikasi, kemudian nanti si nitrogennya dirubah lagi ya, si nitratnya dirubah, di mana dirubahnya oleh bakteri denitrifikasi menjadi nitrogen bebas. Jadi jawabannya mana? Jawabannya adalah yang B gitu ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Ibu lanjutkan lagi ya. Oke, ini harus di-clear. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 katanya pertumbuhan kriptik pada kurva pertumbuhan bakteri, dia terdapat pada fase apa? Oke, nah pertumbuhan kriptik itu sendiri apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Pertumbuhan kriptik. Jadi istilah pertumbuhan kriptik itu adalah pertumbuhan yang terjadi pada bakteri, tentu saja pada fase ya, salah satu fase pertumbuhan pada bakteri. Jadi lebih lengkapnya pertumbuhan kriptik itu adalah fase pertumbuhan di mana jumlah pembelahan sel, nah jumlah pembelahan selnya itu seimbang katanya. Seimbang dengan apa? Seimbang dengan sel yang mati. Ya, itu. Nah, fase pertumbuhan pada bakteri sendiri itu terbagi menjadi 4 ya. Nah, fase pertumbuhan bakteri itu sendiri ada 4. Yang pertama itu adalah yang dikenal sebagai fase lag. Jadi kalau fase lag itu fase di mana si sel-sel mikrobanya itu dia mulai beradaptasi. Jadi di sini tuh sel-sel mulai beradaptasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada yang namanya fase eksponensial. Apa itu fase eksponensial? Yaitu fase sel-sel mikroba yang mengalami pembelahan paling tinggi dan konstan. Jadi di sini pembelahan paling tinggi, ya peristiwa pembelahannya itu paling tinggi dan konstan. Nah, yang berikutnya, yang ketiga itu adalah fase stasioner. Ya, jadi kalau fase stasioner ini dia tuh fase mikroba yang mengalami pertumbuhan terbatas gitu ya. Itu kalau yang tadi kan pembelahannya paling tinggi. Nah, kalau yang stasioner ini pembelahannya
terbatas gitu ya. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu adalah yang namanya fase kematian. Nah, kalau fase kematian ini pasti udah jelas ya gitu di sini tuh karena nutrisinya biasanya itu habis gitu, energi cadangan di dalam selnya juga habis, maka biasanya si bakteri tersebut juga dia mati gitu. Nah, tadi ada yang tertinggal. Jadi kalau fase stasioner dia itu pembelahannya terbatas ya, kemudian konstan. Nah, selain konstan biasanya jumlah eh, tumbuh sama dengan jumlah sel yang mati gitu ya. Nah, ini adalah pada fase stasioner. Jadi kalau misalnya sama Ibu digambarkan ya. Oke, misalnya digambarkan seperti ini. Di sini misalnya adalah jumlah, kemudian di sini adalah waktu. Nah, jadi kalau digambarkan itu akan seperti ini. Ini jadi fase A, fase adaptasi, fase lag ya, kemudian ini fase yang eksponensial, yang pertumbuhannya tinggi, kemudian ini fase yang stasioner, jadi konstan gitu ya. Jadi pembelahan antara pembelahan sel atau pertumbuhan sel sama sel yang mati itu seimbang, dan yang ini adalah fase kematian. Jadi kalau dari sini pertumbuhan kriptik pada kurva pertumbuhan bakteri terjadi pada fase yang mana? Pada fase yang mana coba? Adaptasi kah? Oke, jadi jawabannya adalah yang di sini ya, akhir dari stasioner gitu ya. Itu adalah yang pertumbuhan kriptik. Oke. Sudah? Sudah ya? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada? Nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya ke nomor yang berikutnya. Oke. Nah, ini nih gampang nih. Organel yang dimiliki oleh bakteri adalah apakah retikulum endoplasma, badan Golgi, sentrosom, lisosom, atau ribosom? Siapa yang masih ingat? Ada yang ingat nggak? Coba nih, kalau misalnya Ibu ingat-ingatin dulu ya. Kalau misalnya berdasarkan struktur dasar. Nah, kalau berdasarkan struktur dasar, itu sel dibedakan. Jadi kita ini dulu ya, apa sih, balik dulu ke belakang biar kalian ingat. Kalau berdasarkan struktur dasar, sel itu dia dibedakan menjadi, ada yang ingat? Yang pertama yang disebut sebagai sel prokariotik atau prokariot. Kemudian yang satu lagi adalah sel ekariot. Oke, siapa yang masih ingat? Apa perbedaan dasar antara sel prokariot sama sel ekariot? Membran inti. Membran intinya, gimana membran intinya Kartika? Kalau prokariot nggak ada membran intinya, kalau ekariot ada membran inti. Oke, jadi kalau sel-sel prokariot, dia itu biasanya jadi selnya itu tidak memiliki membran inti. Atau istilah lainnya adalah karioteka ya. Sedangkan kalau sel ekariot, dia itu sel-selnya sudah memiliki membran inti. Nah, contoh dari organisme yang selnya itu adalah prokariot apa? Contohnya itu adalah pada bakteri gitu ya. Jadi kalau pada bakteri kalian mungkin masih ingat bahwa dia nggak punya nukleus gitu ya, tapi yang dia punya adalah apa? Yang dia punya apa? Yang dia punya adalah nukleosid. Oke, nah sekarang coba Ibu mau
gambarkan di sini adalah struktur bakteri. Oke, kita coba gambarin ya, struktur dari bakteri. Oke, dia itu punya berapa ini sih? Berapa lapisan, ada yang ingat? Oke, ini lapisan yang pertama, luar warnanya merah, ini biar kalian gampang ngebedain. Ini lapisan yang kedua, warnanya itu hijau. Nah, kemudian di sini saya coba lagi gambarkan lapisan yang dalam, warnanya adalah warna biru. Nah, jadi kalau yang namanya bakteri, dia itu punya 3 lapisan. Ya, biasanya itu dia punya 3. Kemudian, saya coba gambarin dulu. Oke, sambil kalian mungkin coba-coba ingat-ingat lagi bagian-bagiannya ada apa aja ya. Oke, mana ini? Oke, coba yang paling gampang dulu deh. Ini apa sih? Flagel. Oke, flagel, betul. Kemudian yang ini apa nih? Lapisan paling luarnya. Kapsul. Kapsul ya, oke. Yang hijaunya nih apa nih? Dinding sel. Oke, ini adalah dinding sel. Kemudian yang birunya apa nih? Membran sel. Oke, ini adalah membran sel. Oke. Nah, ini dia tadi yang kata saya. Ini adalah dia itu berisi apa? Dia itu berisi materi genetik. Ya. Tapi karena dia itu nggak punya membran intinya, jadi nggak ada pembungkusnya, makanya ini disebutnya itu adalah apa? Nukleoid, gitu ya. Kemudian di sini dia tuh kayak ada rambut-rambutnya. Nah, rambut-rambutnya ini yang namanya apa? Pili. Pili. Oke, betul ya, pili atau pilus. Kemudian di bagian dalam yang kayak titik-titik gini apa sih? Yang buat sintesis protein. Ribosom. Oke, ini adalah ribosom. Kemudian yang ini adalah DNA di luar DNA kromosom apa? Dari huruf P ada yang ingat? Plasmid. Plasmid, betul. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ini dari bagian yang membran dalam, dia itu melekuk ke arah dalam, dia punya fungsinya sama seperti mitokondria. Kalau pada sel kariotik, apa coba? Mesosom. Jadi mesosom itu dia punya fungsi adalah untuk menghasilkan energi. Jadi ini adalah apa namanya tuh, struktur dari bakteri. Berarti kira-kira nih organel yang dimiliki oleh bakteri apa di sini? Retikulum endoplasma ada? Enggak. Badan Golgi mungkin? Yang ada berarti apa? Ribosom. Oke, yang adanya adalah ribosom. Jadi jawabannya adalah yang Oke. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut lagi ke nomor 4. Katanya kromosom tetrad, ya, kromosom tetrad ini dimulai terjadi pada fase apa? Apakah telofase, profase 1, anafase 1, profase 2, atau anafase 2? Profase 1. Oke, kita simpen dulu ya. Di sini katanya jawabannya adalah profase yang pertama gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Pembelahan meiosis.
Pembelahan meiosis itu ciri-cirinya apa sih? 2 kali pembelahan. Oke, yang pertama terjadi 2 kali pembelahan. Oke. Kemudian yang kedua apa? Sel anak, 4 sel anak. Oke, dihasilkan 4 sel anak. Oke, walaupun yang bersuara mungkin dari tadi Kartika aja ya, atau Cinta, atau siapa gitu, mudah-mudahan, tapi yang lain tetap memperhatikan ya. Oke, kemudian dia terjadinya di mana? Di sel somatis atau di sel kelamin? Sel kelamin. Oke, dia itu terjadi di sel kelamin. Oke, kemudian yang keempat, kromosomnya biasanya jumlahnya sama seperti induknya atau gimana? Enggak sama, reduksi. Reduksi ya, jumlah kromosom setengah dari induknya. Itu ya? Oke, sip. Nah, yang berikutnya adalah coba kita lihat itu yang meiosis 1. Meiosis 1 ya, proses yang meiosis 1. Nah, meiosis 1 ini terjadi tahapannya itu apa aja? Yang pertama ada fase profase pertama. Ya. Kemudian yang berikutnya ada fase lagi apa? Metafase. Lalu ada apa lagi? Ada anafase 1 dan telofase 1. Nah, untuk profase 1-nya sendiri nih, jadi kalau pada profase 1, dia itu si DNA itu dikemas katanya di dalam kromosom, lalu pada akhir profase 1 nanti terbentuk kromosom homolog yang berpasangan membentuk tetrad. Jadi memang betul ya, jawabannya itu adalah yang ini ya. Jadi pada profase 1 sekali lagi di situ tuh DNA-nya dikemas di dalam kromosom dan pada akhirnya nanti itu terbentuk kromosom homolog yang berpasangan membentuk tetrad. Nah, sekarang siapa yang masih ingat di profase 1 itu terdiri dari 5 tahapan, yaitu apa? Le, zi, pa, dip, di. Apa aja lezipadip-dip itu? Lezipadip-dip itu adalah leptoten, kemudian ada zigoten, lalu ada pakiten, ada diploten, dan diakinesis gitu ya. Nah, leptoten itu apa? Leptoten itu di mana terjadi perubahan ya dari si kromatin ya, kromatin itu kromosom masih dalam bentuk benang-benang, dia mulai menebal dan memendek. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau zigoten gimana? Kalau zigoten di sini mulai kromosom yang homolog dia saling berpasangan. Ingat, kromosom homolog itu apa? Kromosom yang di dalamnya dia itu membawa ya atau mengandung gen yang sama. Kemudian berikutnya apa? Pakiten. Nah, kalau di pakiten masing-masing dari kromosomnya itu dia memperbanyak ya, menduplikasi gitu. Jadi memiliki 4 lengan atau yang disebutnya sebagai apa? Tetrad ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Terjadi diploten. Si kromosom ini yang homolog ini dia saling berdekatan. Nah, saling berdekatan lengannya seperti ini. Ya, kemudian disinilah terbentuk apa nih namanya? Ada yang masih ingat? Crossing over. Oke, di sini terjadi crossing over, tapi di sini tuh terjadi pembentukan apa yang namanya? Kiasma. Oke, ya. Jadi terbentuk kiasma, di sini terjadi proses tadi apa? Crossing over gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah diakinesis. Jadi kalau diakinesis itu sama kayak profase pada mitosis. Jadi mulai terbentuk benang spindle, lalu 2 sentriolnya itu sudah sampai ke kemana? Kalau misalnya ini ada sel, jadi si sentriolnya dia sudah membelah dan sudah sampai ke kutub yang berlawanan gitu ya. Di sini terbentuk benang spindle. Kemudian apalagi membran inti dan nukleolus menghilang. Ini adalah yang profase 1. Nah, yang metafase 1 itu gimana? Masih ingat nggak?
Kalau yang metafase 1 cirinya apa? Ibu pengen dengar suara yang lain deh. Itu yang kromosom yang terkumpul di tengah kan? Ibu. Oke, alhamdulillah ya masih pada ada di sini. Mohon maaf ya, barusan kelempar ya. Kebetulan di sini ada saya sama Bu Yeni dan Bu Yeni pun sama kelempar. Oke, kita lanjut lagi aja ya yang tadi. Nah, ini tadi sampai ke Dimas. Ada Dimas? Dimas? Ada, Bu. Ada, oke. Dimas, kalau misalnya metafase cirinya apa sih, Dimas? Apa jumlah kromosomnya? Jumlah kromosom. Apa? Lupa. Kalau metafase itu kalian ingat di sini tuh ada yang namanya bidang pembelahan ya atau bidang ekuator. Nah, biasanya si kromosom homolog itu dia itu berada di sini. Nah, ya Dimas ya, berada pada bidang ekuator gitu. Jadi ada tepat di tengah gitu. Nah, nanti kemudian setelah itu masuk ke tahapan yang berikutnya yaitu anafase. Anafase itu yang seperti apa? Nah, kalau anafase itu yang terjadi adalah si benang-benang spindlenya tuh tertarik gitu ya ke ujungnya seperti ini. Nah, oke. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nanti kromosom homolognya itu dia akan memisah. Nah, kemudian memisah dan bergerak ke nanti dimarahin Pak nyampe rumah. Oke, jadi si kromosom homolognya itu terpisah kemudian bergerak ke kutub yang berlainan gitu. Nah, yang berikutnya lagi itu adalah fase yang telofase yang pertama. Nah, kalau yang telofase yang pertama apa? Pada fase yang telofase yang pertama di sini sudah mulai terjadi
pelekukan. Nah, di sini mulai terjadi pelekukan apa? Jelek ya. Bentar ya. Oke, di sini tuh terjadi proses pelekukan sitoplasma. Tarik. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi udah mulai terjadi pelekukan sitoplasma. Kemudian apa yang terjadi di sini? Si kromosomnya itu sudah berada di kutub yang betul-betul kutub yang berlainan. Kalau anak fase kan dia masih bergerak gitu ya. Nah, kalau di sini dia si kromosomnya sudah bergerak, sudah ada di kutub yang berlainan. Nah, kemudian biasanya di sini mulai terbentuk lagi apa? Membran inti ya mulai terbentuk lagi, kemudian organel-organel yang lain juga dia mulai terbentuk. Nanti dari sini baru masuk ke tahapan yang meiosis yang kedua. Nah, kalau meiosis yang kedua tuh tahapannya sama seperti mitosis gitu, kayak gitu ya. Oke, jadi kalau kromosom tetrad dibentuknya di mana? Mulai terjadinya itu pada fase yang pertama, yaitu yang ini ya. Jadi terbentuk pada saat pakiten. Oke, dilanjut ya. Oke. Oke, nah yang berikutnya di sini katanya jumlah kromosom. Oke, jumlah kromosom dan kromatid pada gambar ini ada berapa? Coba. Ada yang tahu jumlah kromosomnya di sini ada berapa? Jumlah kromatidnya ada berapa? Sebenarnya kromosomnya 4, bukan? Oke, kita simpen dulu. Kromosomnya 4, katanya kalau kromatidnya ada berapa? Kromosomnya nih ada 2 nih, yang A sama C yang 4. Sedangkan kromatidnya gimana nih, Mil? Kromatidnya sama kayak kromosom atau justru 2 kalinya dari kromosom? 2 kali, Bu, tapi kayaknya aku salah ini. Iya, kok gitu sih? Kita bungkus dulu yang ini, yang C berarti ya? Iya, Bu. Oke, kita coba ya, Mil ya. Sekarang kita ingat-ingat lagi istilah mengenai kromatin, kemudian istilah kromosom, nah, dan juga kromatid. Diingat-ingat lagi ya, perbedaannya ini apa. Jadi kalau yang namanya kromatin, itu adalah dia tuh berupa benang-benang. Ya, si kromosomnya itu dia masih berupa benang-benang seperti ini. Nah, atau biasa disebut itu kalau kromatin itu adalah dia itu benang-benang halus. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah kromosom. Jadi kalau kromosom itu sebetulnya apa? Sebetulnya adalah kromatin yang mengalami kondensasi. Ya, kondensasi itu apa? Itu adalah pemendekan dan penebalan gitu ya. Nah, ini adalah yang disebut sebagai apa? Kromosom ya. Nah, kalau misalnya ternyata dia itu menyimpan gen yang sama, maka ini disebutnya sebagai kromosom apa tadi? Kromosom homolog gitu ya, kalau misalnya dia menyimpan yang sama. Oke, nah yang berikutnya itu biasanya kromosom tersebut dia bisa mengalami apa? Bisa mengalami duplikasi ya, sehingga dia itu memiliki apa? 4 lengan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia itu disebutnya adalah sudah tetrad. Kenapa tetrad? Karena dia itu memiliki 4 lengan. Jadi kalau misalnya di sini Ibu nomborin ini 1, kemudian ini 2, ini 3, dan ini 4 gitu ya. Berarti keseluruhannya ini adalah 1 tetrad gitu ya. Nah, terus kromatidnya mana? Ini kromatidnya. Jadi satu ini tuh adalah si kromatid gitu ya. Nah, ini nih setengahnya ini. Setengahnya ini tuh adalah disebutnya sebagai kromatid. Jadi kalau misalnya yang 1 dan 2 dia itu disebutnya sebagai sister kromatid katanya, atau kromatid sister, kromatid saudara ya. Kemudian yang 3 dan 4 juga sama, dia itu disebutnya sebagai sister kromatid ya, karena
dia berada pada satu kromosom. Tapi kalau misalnya yang 2 dan yang 3, nah dia itu disebutnya sebagai non-sister chromatid. Ya. Jadi kalau ada kromosom yang tetra, yang sudah punya 4 lengan, nah setengahnya itu disebutnya sebagai kromatid. Berarti kalau seperti ini, kita hitung di sini jumlah kromosomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kromatidnya ada berapa ini? Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawabannya betul kata Amil itu yang C. Jadi terdiri dari 4 kromosom dan 8 kromatid. Oke. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, kalau tidak ada, karena waktu juga yang sudah menunjukkan pukul 2.15, berarti kegiatan TB Smart untuk hari ini cukup sekian ya. Maaf, tadi ada kendala teknis, jadi ibunya harus keluar dulu tadi ya. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum.